Kabar terbaru sore ini, korban keseluruhan berjumlah 171, sedangkan korban yang selamat sejumlah 14 orang dan 60 orang lainnya meninggal dunia. Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga Pondok Pesantren Al-Khazini, khususnya untuk wali santri yang putra-putranya gugur dalam keadaan tolabul ilmi, yang kami yakin gugurnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan dari banyaknya hujatan, hinaan, cemoohan di komentar dan di semua video, mari kita berhenti sejenak dalam pikiran dan hati yang jernih agar memandang sesuatu dalam pandangan bijaksana. Udahlah, bubarin pondok pesantren itu gak ada gunanya. Pondok pesantren itu benalu. Kalian semua harus tahu bahwa Ponpes Al-Khazini berdiri di tahun 1927, 18 tahun sebelum kemerdekaan. Dan itu artinya para masyayikh, para guru, para alumni dan santri di Al-Khazini adalah mereka yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusir penjajah di masanya. Kedua, atas apa yang terjadi di Ponpes Al-Khazini, runtuhnya sebuah bangunan musolah yang di bawahnya terdapat santri yang sedang menunaikan sholat, itu sangat memukul hati kami. Tapi itulah cara Allah menunjukkan kemuliaan seorang hamba. Boleh jadi Allah bisa saja meruntuhkan itu tanpa adanya santri di bawah. Kenapa Allah baru meruntuhkan ketika adanya santri? Kemuliaan seorang santri, bahkan dalam keadaan sholatnya beliau wafat, bahkan dalam keadaan menuntut ilmunya beliau wafat. Ini adalah sebuah kemuliaan, dan mereka semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kami sebagai santri tidak diajarkan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kami akan tawasud, berada di tengah-tengah. Ketika sebuah tragedi itu terjadi, pimpinan Ponpes Kiai Haji Abdus Salam Mujib mengeluarkan statement bahwa ini semua adalah takdir. Kalau kita menggali dalam akidah, semuanya adalah takdir. Bahkan kita la tahrikul aswarul akdar, tidak akan bisa menembus dinding roda putaran takdir Allah. Tapi semua cibiran hujatan netizen itu menurut saya, ya Allah, uang pendaftaran di Ponpes Al-Khazini kurang lebih 1,5, 1,6, dan itu untuk kepentingan putra-putri kita, lemari dan lain sebagainya. Uang 1 bulan SPP-nya, uang makannya 75.000. 75.000 dalam 1 bulan, bayangkan. Kalau dalam 1 hari kita uang makan 25.000 dikali sebulan, berarti 750.000. 75.000 itu dapat apa? Dan ketika kemudian ada konstruksi yang salah dalam pembangunan, rubuh dan lain sebagainya, kalian menyalahkan pimpinannya, kalian menyalahkan kiai kami, kalian menyalahkan ulama kami. Walaupun saya tidak pernah mondok di Al-Khazini, tapi saya ingin diaku murid daripada guru besar Al-Khazini. Kemana pemerintah yang setiap kali legislatif, eksekutif ada pencalonan datang ke kiai kami, minta dukungan, minta suara, minta support, dan lain sebagainya. Tapi setelah terpilih, mana? Mana dukungannya untuk pondok pesantren? Kemana mereka? Dan kalau di mata kalian, wahai para penghujat, wahai para netizen, sebuah kejadian besar ini adalah sebuah kesalahan yang disengaja, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena sejauh ini aparat telah melakukan investigasi ke sana, dan kita hanya perlu menjadi penonton yang baik tanpa perlu adanya hujatan. Itu yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita. Dan untuk kalian yang seringkali berkomentar bubarkan pondok pesantren, bubarkan santri dan lain sebagainya, gak ada gunanya. Kalian harus sadar bahwa kemerdekaan di Indonesia dibantu sepertiga bahkan setengahnya oleh kalangan ulama, kiai, asyatid dan lain sebagainya. Bagaimana resolusi jihad di Surabaya disuarakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Haji Abbas Buntet, itu oleh para ulama dan para santri. Ingat, pesantren adalah benteng terakhir yang akan melindungi anak-anak kita dari virus-virus sosial media. Dari banyaknya orang-orang yang berani terang-terangan maksiat, yang sudah tidak memiliki adab, akhlak, tata krama kepada orang tuanya. Pondok pesantren mengajarkan akhlak. Pondok pesantren mengajarkan budi pekerti. Pondok pesantren mengajarkan moralitas di saat moralitas itu sudah mahal harganya. Pondok pesantren mengajarkan rasa malu di saat rasa malu itu sudah tidak ada harganya. Dan mungkin Kiai Al-Khazini tidak berhasil membuat sebuah bangunan yang megah, tapi beliau berhasil mencetak generasi-generasi yang soleh. Bagaimana kita lihat dengan kesedihan hati ketika ada seorang santri yang terluka dalam keadaan diinfus tetap melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Ini terakhir, waman atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi balahullahu qabla mautihi bimautil qalbi. Kalau kita senantiasa mencibir, menghujat orang-orang alim, orang-orang soleh, padahal tidak tahu apa faktanya dan kebenarannya, Allah akan mematikan hati kita sebelum kita mati. Nauzubillahi min dzalik.